Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengatur alam semesta ini, Dia yang memberikan rizki kepada kita, dan kelak kita semua bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Hampir semua punya masalah dalam urusan dunianya. Ada yang masalah di rumah tangganya, ada masalah di tempat kerjanya, ada masalah di masyarakat sekitarnya. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan agama, berapa banyak di antara kita yang sulit untuk hadir kajian rutin, padahal kita tahu majelis itu adalah majelis yang para malaikat turun di tempat itu, tapi sulit kita mau datang. Berapa banyak di antara kita yang masih sulit untuk mendapatkan soft pertama, selalu dia berada di soft terakhir, dan terkadang dia menjadi imam, tapi buat orang-orang yang telat, imamnya orang-orang yang telat. Masa enak jemaah? Tapi ada yang seperti itu terus terjadi. Ada yang sulit sholat malam, sampai saat ini belum bisa sholat malam Ustaz. Alhamdulillah sholat yang 5 waktu aja ana udah penuh dengan perjuangan. Ada yang sampai hari ini masih susah untuk puasa sunnah. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya para utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, malam hari ini kita berada di Raudhatul Jannah. Kita tidak bicara masjid ini namanya Raudhatul Jannah, tapi yang namanya majelis ilmu itu adalah Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Malaikat-malaikat Allah itu ada yang kerjanya traveling, keliling jalan-jalan. Innalillahi malaikatan sayyahin, kerjanya keliling. Kalau mereka ketemu sama majelis zikir, majelis ilmu, mereka mengatakan farta'u, ayo ini tempatnya kita bersenang-senang untuk mendapatkan kenikmatan di taman surga. Ahibati fillah, apa tema kita hari ini? Antum apa? Mau dibuat apa? Apanya mau dibuat apa? Masya Allah, ini mau dibuat apa sama antum? Kasihkan kepada beliau. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kita akan berbincang tentang harta. Harta itu diperlukan, makanya kita kerja. Harta itu dibutuhkan, maka kita lihat orang-orang pagi udah meninggalkan rumahnya. Harta itu menyenangkan, makanya kalau antum dapat harta ketawa, alhamdulillah, senang. Harta itu kenyamanan. Kita lihat ketika harta antum bertambah, antum bisa hidup lebih nyaman. Dulu ketika susah Ustaz, anak nggak bisa berada di soft pertama kajian Ustaz.
Setelah ana punya harta lebih, ana malah tidak datang kajian. Makanya yang di sop pertama ini kadangkala dipertanyakan, kenapa di sop pertama fulan ini nggak pernah, kayaknya punya utang dia. Itu kadangkala ada dalam bayangan kita. Ada orang-orang yang susah, jauh dari harta, malah dekat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi fitnah harta, tetap harta itu menyenangkan jamaah, dan kita merasakan adanya kenyamanan. Tapi jamaah, kita perlu tahu hakikat harta. Banyak di antara kita yang merasa memiliki motor milik ana, rumah milik ana, toko milik ana. Kita perlu faham hakikat harta ini. Harta ini pada hakikatnya adalah titipan. Pernah lihat orang mati bawa mobilnya? Kenapa ditinggal mobilnya? Dia bukan milik ternyata. Rumah yang dia bangun, memeras keringat sampai merantau ke Jakarta, merantau ke negeri seberang. Ketika dia mati, ada yang dimakamkan di rumahnya, ngomong sama anaknya, nak kalau bapak mati nanti makamkan bapak di ruang tamu ya. Aduh, janganlah pak, kuburan sana bapak lah. Lu terus rumah ini ya titipan cuma bapak. Masya Allah. Ahibati fillah. Namun banyak di antara kita yang ketika dititipi harta dan pemilik harta itu meminta balik hartanya, kita sedih, kesel, nggak ingin kita memberi. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Allah mengatakan, berikan kepada mereka dari harta Allah, malullah. Harta itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah kasihkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebagai titipan, berikan kepada yang lainnya. Semua yang ada di tangan kita sekarang itu titipan jemaah. Anak kita juga titipan. Istri antum titipan bukan? Sama titipan. Antum pun titipan. Berapa banyak istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia bersedih sebentar karena titipan itu diambil, lalu dia menerima, ya udahlah memang titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ana dititipin suami yang lainnya nanti. Nah, kalau bicara titipan, benar-benar titipan, Allah ambil titipannya. Ummu Sulaim ketika dia menikah dengan Abu Talha dan dikasih anak, anaknya sakit-sakitan sampai Abu Talha ini sedih dengan anaknya sakit-sakitan. Ketika Abu Talha pergi keluar, anaknya mati. Lalu Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, tidak ada yang memberikan informasi kematian anak ini kecuali aku, kata istri. Akhirnya suaminya pulang habis isya kayaknya. Ummu Sulaim ini bersolek, berias, dia pakai wangi-wangian yang membuat suaminya tertarik sama dia. Ketika Abu Talha datang ke rumahnya habis isya, dia ngelihat istrinya bersolek, tapi dia tetap kepikiran dengan anak yang sakit. Maka yang ditanyakan pertama sama Abu Talha, bagaimana kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, huwa askan, dia lebih tenang. Ucapan lebih tenang ini multi tafsir. Mati ya tenang, dia lebih tenang. Seneng nih bapaknya lebih tenang. Akhirnya ngelihat istrinya cantik, terjadilah apa yang terjadi antara suami istri. Setelah Abu Talha menyelesaikan tugasnya, Ummu Sulaim ngomong, Abu Talha,
Kalau ada orang-orang yang menitipkan sesuatu kepadamu, lalu orang itu datang mau ngambil titipannya, apa mungkin engkau melarang dia? Ya enggak lah, kata dia, gimana dilarang? Lah itu cuma titipan dan milik dia. Kata Ummu Sulaim, isbir wahtasib, engkau sabar dan berharaplah pahala. Allah sudah mengambil titipannya. Sempat emosi Abu Talha ini, engkau ngasih tahu aku itu setelah yang terjadi antara aku dengan engkau. Besok paginya Abu Talha ini laporan sama Nabi SAW apa yang dilakukan istrinya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, kalian berhubungan sedangkan anak jenazah itu ada di sebelah kalian. Iya ya Rasulullah, kata dia. Subhanallah. Tapi keimanan bahwa itu titipan membuat seorang tenang jamaah untuk mengembalikan titipan. Mungkinkah antum dititipin mobil Alphard 2022 dititipkan ke rumah antum, bang ana titip ya, siap Ustaz. Terus sebulan kemudian ana datang, ana mau ngambil mobil ana, aduh jangan Ustaz. Loh gimana kok jangan, kata dia, ana sudah senang sama mobil ini. Itu yang terjadi sama kita. Kebanyakan kita sudah menyukai yang dititipkan kepada kita sehingga kita berat ketika diminta untuk mengembalikan. Kadangkala sampai mati kita nggak mau memberikan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun? Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya golongan orang-orang munafik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan untuk yang beriman. Apa kata Allah? Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lupa, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang tua yang bekerja keras demi apa? Untuk anaknya, mengumpulkan harta untuk anaknya. Lupa dengan halal haram, lupa dengan kewajiban untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang lupa, yang lalai mengingat Allah Azza wa Jal, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Walaupun secara finansial dia terus beruntung, memiliki harta yang bertumpuk, mau dibuat apa itu harta? Lalu kata Allah Azza wa Jal, wa anfiqu mimma razaqnakum, kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya kita sadar bahwa semua yang ada di rumah kita itu dari Allah. Kita tuh kadang-kala jemaah, kalau lagi susah, bangkrut, ya Allah Ustaz, takdir Ustaz ya, ana beriman dengan takdir. Ketika antum sukses berhasil, apa kata antum? Ana usaha mati-matian Ustaz. Kok bukan takdir? Bukankah kita beriman dengan takdir baik dan buruk? Ketika antum sukses, takdir apa bukan? Takdir apa bukan jemaah? Takdir jemaah. Tapi kadang-kala kita selalu mengatakan, oh karena usaha anak, enggak, itu takdir. Berapa banyak orang yang usaha seperti antum, tapi takdirnya enggak sukses. Ketika antum susah, itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau ada harta yang bukan rizki dari Allah, antum jangan infakkan. Kenapa? Karena Allah minta agar kita menginfakkan yang dari Allah SWT. Ternyata semuanya dari Allah SWT. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ini orang sudah ngumpulin harta, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala,
Infakkan. Ketika engkau mati, apa yang akan terjadi? Datang ajalnya kepada dia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, andai kata engkau undur waktu kematianku sedikit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, sedikit. Dia nggak mau hidup sehari 2 hari, enggak. Ila ajalin qarib. Apa yang dia inginkan? Fa'asaddaq, dia ingin mengembalikan titipan itu. Dia ingin sedekah. Kenapa? Karena dia baru tahu ternyata benar-benar titipan. Buktinya aku tinggalkan semuanya. Siapa orang terkaya di muka bumi ini? Siapa jemaah? Wah, habis Qarun jemaah. Yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, walaupun nggak sholat subuh. Kasih nih jamaah. Orang kaya siapa orang kaya di dunia ini? Yang kaya fulusnya sekarang? Bill Gates? Enggak lah. Elon Musk, Mas Elon. Berapa hartanya Mas Elon? Entah berapa hartanya. Ketika dia mati, dia ingin sedekah, dia ingin beriman, dia ingin beramal soleh. Kita pun ingin. Ketika kita menunda-nunda sedekah, menunda-nunda infak, kita kepingin tatkala ajal datang menginfakkan harta kita. Mungkinkah hal itu? Nggak mungkin. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dia ingin menjadi orang soleh dengan bersedekah. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak akan ada penundaan kalau waktu itu telah tiba. Ahibati fillah, hakikat yang kedua tentang harta ini. Kalau tadi kita bicara yang pertama itu titipan. Yang kedua, harta itu akan memberikan manfaat kepada kita kalau keluar dari tempat kita. Kalau antum punya uang 1 miliar di tabungan antum, apa manfaatnya? Dilihat, alhamdulillah nolnya tambah 1. Antum lihat orang-orang kaya itu kan sebenarnya kekayaan mereka cuma angka. 0 tambah 0 lagi tambah 0. Apa manfaatnya? Ketika dikeluarkan baru manfaat. Beli mobil baru jadi manfaat tuh. Beli rumah ditempatin baru jadi manfaat. Tapi kalau sekedar disimpan nggak ada manfaatnya. Itu dari sisi dunia kita melihat. Antum punya uang di dompet antum 1 juta, apa manfaatnya? Ya nggak ada, Ustaz. Kalau dimasukkan ke kotak amal baru jadi manfaat. Maka agar tidak jadi beban itu uang yang kita kumpulkan, kita perlu keluarkan supaya kita dapat manfaat. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita bicara mau dibuat apa? Berapa banyak orang yang punya harta berlimpah ruah, dia terus nimbun lagi, nimbun lagi, nimbun lagi. Pertanyaannya, mau dibuat apa sama antum? Rumah antum punya berapa rumah? Alhamdulillah 4, Ustaz. Alhamdulillah. Istri 4 juga. Mobil 4. Usaha 40. Usaha 40. Kemudian tanah 400 hektar dia punya. Pertanyaannya, mau dibuat apa sama antum? Buat hidup udah cukup. Bahkan sebagian orang jamaah punya harta itu cukup untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan. Cukup harta dia. Buat apa dia terus? Makanya kita benar-benar heran ketika orang ini berambisi ngumpulkan harta, nimbun harta. Tanyakan, mau dibuat apa sama antum? Ketika bicara cukup, anak belum cukup harta anak. Kenapa? Ada banyak masjid yang belum selesai, Ustaz. Belum cukup. Anak kepingin ngaspal jalan di kampung anak ini, Ustaz.
Ana kepingin memberikan beasiswa kepada santri-santri yang nggak mampu. Belum cukup, belum Ustaz. Makanya ana buka usaha lagi. Ana buka usaha lagi. Belum cukup. Oke, itu manfaat jemaah. Tapi ketika cuma ditimbun, tanyakan buat apa antum? Tanyakan kepada orang kaya di negeri kita yang katanya hartanya 100 triliun. Tanyakan, mau dibuat apa Bapak? Dia akan bingung mau dibuat apa. Antum lihat kenapa ada jam harganya 10 miliar. Jam jamaah. Tujuannya jam itu ngelihat apa? Ngelihat waktu. Apa kalau jamnya 10 M, waktunya bisa dimundurin? Alhamdulillah Ustaz. Orang-orang ini jamnya 24 jam, anak sejak pakai jam ini 27 jam. Nggak ada. Kenapa ada tas? Mak-mak nih yang suka pakai tas. Pakai tas harga 1,2 M. Antum bayangin berapa sih biaya bikin tas itu? Yang dijual 1,2 M, yang dijual 5 M, berapa biaya bikinnya? Wallah mungkin biayanya cuma 100 juta atau 50 juta. Kenapa dia jual 1,2, 5 M dia jual? Untuk orang-orang yang nimbun harta ini, karena dia bingung mau dibuat apa. Ana punya fulus 1 triliun, mau dibuat apa? Kalau ana nggak kerja Ustaz, ana makan sama anak keturunan ana, uang 1 triliun itu anggap 1 bulan butuh 1 M. Cukup 1 M buat makan coba. Oke. 1 M, 1 bulan berapa M berarti? 30 M. 1 tahun 360, 360 M. Hartanya dia berapa tadi? 100 triliun. 100 triliun dia punya harta. Cukup berapa tahun dia hidup jemaah? Kalau 1 tahun 1 triliun dia butuh, berarti dia akan hidup 100 tahun. Cukup udah. Tapi dia terus bekerja. Makanya akhirnya dibuatlah oleh manusia ini barang-barang mewah dengan harga yang nggak masuk akal kadang-kala jemaah. Bukan karena manfaatnya, tapi karena mereknya. Merek. Ana pernah dikasih jam jemaah. Kasih jam sama orang, ana nggak tahu harga jam itu. Setelah ana lihat di internet, ternyata harganya 1,4 M. Oh, ana masa ada orang ngasih ana 1,4 M? Kayaknya KW mungkin. Mungkin jemaah. Mungkin, wallahu a'lam. Itu terjadi. Artinya ada orang tadi beli 1,4 M jam hanya untuk melihat waktu, karena dia bingung uangnya mau dibuat apa. Orang-orang perempuan-perempuan yang punya banyak harta mau dibuat apa? Akhirnya buat beli tas. Dia punya tas di rumahnya. Alhamdulillah anak punya koleksi Ustaz 100 tas. Pernah ngelihat perempuan punya 100 tas kayak toko rumahnya itu kan. Karena dia bingung mau dibuat apa itu harta. Ketika dia mati, tas yang mana yang mau dibawa ya? Kalau anak mati ini, nggak ada yang dia bawa. Maka kita perlu bertanya tatkala kita punya harta, mau dibuat apa itu harta? Ketika antum bekerja dan terus bekerja dan besok bekerja, udah sukses bekerja lagi, tanyakan, mau buat apa kalau bertambah harta anak? Ahibati fillah. Lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita itu kaya apa miskin? Angkat tangan yang ngomong kaya. Ada berapa hartanya Nabi? Banyak. Nabi SAW tuh sering masuk rumahnya, tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, kecuali air. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan. Kaya apa miskin? Masih kaya? Iya. Kaya itu kaya hati. Nabi SAW pernah punya harta banyak. Pernah dapat harta yang berlimpah ruah. Ketika itu beliau gunakan buat apa? Masya Allah. Ketika haji, beliau mengorbankan 100 ekor onta.
Maka antum kalau semakin kaya, Ustaz, ana ini tiap tahun kok cuma 1 ekor sapi. Ana mau cari duit yang banyak lah Ustaz. Besok tahun depan insyaallah ana mau korban 100 ekor sapi. Orang berpikir sekarang, anak buat itu gitu loh. Abu Musa bin Anas meriwayatkan dari ayahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah diminta sesuatu atas nama Islam dalam untuk kebutuhan Islam ini jamaah, melainkan beliau akan memberikannya. Faja'ahu rajulun, lalu datang kepada Nabi seorang laki-laki, fa'atahu ghanaman baina jabalain. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepadanya kambing jamaah yang penuhnya di antara 2 gunung. Entah itu ratusan atau ribuan kambing diberikan kepada dia. Di antara 2 gunung diberikan kepada orang itu. Lalu orang ini pulang ke kampungnya. Dia mengatakan kepada kampungnya, ya kaum aslimu, wahai kaumku, kalian masuk Islamlah kalian. Kenapa orang-orang disuruh masuk Islam? Dia mengatakan, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad alaihi salatu wasallam itu memberikan pemberian yang tidak takut miskin. Tak takut miskin. Hadis rawahu Muslim. Itu yang terjadi dengan Nabi SAW ketika beliau punya harta, dibagikan. Ini dikasih 100 ekor onta, yang ini dikasih 100 ekor onta, sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana li mithlu Uhudin dhahaban. Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan kalau beliau punya harta, andai kata aku memiliki seperti gunung Uhud emas. Berapa kilo gunung Uhud? Nah, berapa kilo? 1000 triliun. Masya Allah. Dia yang penting jawab, jam ngapa anak kasih dah. Soalnya anda juga nggak tahu berapa. Bismillah. Alhamdulillah. Yang pernah umrah akan melihat gunung Uhud itu besar sekali. Ana pernah naik pada waktu jadi mahasiswa itu 2 jam sampai ke puncak. Panjang sekali dia. Kata Nabi SAW, kalau aku punya seperti Uhud ini emas, ma yasurruni an la yamurra alayya thalathun wa indi minhu syai'. Aku nggak senang kalau 3 hari masih tersisa. Bayangin jam. Beliau nggak ingin 3 hari masih tersisa dari gunung Uhud itu emas, illa syai'un arsuduhu lidain, kecuali sesuatu yang bersimpan untuk bayar utang. Boleh nyimpan untuk keperluan, tapi kalau nggak ada keperluan, ya udah Nabi akan bagikan. Maka kita perlu bertanya, buat apa antum di rekening antum? Ustaz, alhamdulillah Ustaz, yang di rekening anak insyaallah anak mau kawin lagi Ustaz. Coba antum berpikir bagaimana yang ada di rekening ini untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ada satu kejadian yang nggak mengenakan terjadi dengan Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Dia mengatakan, ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau itu ada banyak orang-orang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Hunain. Orang-orang Badui itu menggantungi, gandoli Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada beliau, minta harta, minta yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sampai akhirnya Nabi itu terpojokkan ke pohon samurah. Ada pohon di padang pasir yang berduri itu jamaah, sampai Nabi kepepet oleh mereka di pohon itu.
fakhatifat rida'uhu atau fakhutifat rida'uhu, selendangnya Nabi SAW ada yang ngambil jemaah. Jadi ditarik Nabi SAW sama orang-orang Badui ini sampai terpojokkan di pohon itu, selendangnya ada yang ngambil. Nabi SAW akhirnya berhenti mengatakan, "A'tuni ridai." Mana, kasihkan kepada aku selendangku. Jadi karena ditarik pakaian orang dulu, Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka kalau pakai sarung pakai selendang kadang-kala, seperti orang pakai baju ihram, pas kayak gitu. Ketika ditarik selendangnya nggak pakai apa-apa aja. Maka Nabi SAW mengatakan, "A'tuni ridai." Berikan kepada aku selendangku. Lalu beliau mengatakan, "Falau kana adadu hadhil 'idha na'am." Di padang pasir itu kan banyak pohon samurah itu jemaah. Kalian tahu kalau sebanyak pohon-pohon yang ada di sini itu adalah binatang ternak, laqasamtuhu bainakum, aku akan bagikan buat kalian semuanya. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabana, dan kalian akan mendapati aku, dan kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang bakhil, sebagai orang yang dusta, sebagai orang yang pengecut. Aku akan bagikan kepada kalian. Kenapa? Buat apa harta itu? Azan jamaah. Iya. Baik. Yatba'ul mayyit thalath. Ketika mati, apa yang akan mengikuti kita ke kuburan? Antum. Ada 3. Itu yang tidak terputus, insyaallah. Anda kasih hadiah. Pertanyaannya, nah, Anda pindah buat antum. Harta, keluarga, amal. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, 3 hal jamaah yang akan nganter ke kuburan, ikut ke kuburan itu 3 hal. Hartanya ikut, mobilnya ikut, kadang-kala ke sana. Kalau dia orang kaya, masyarakat pada ngantarkan dia. Orang yang populer akan diantarkan bersama. Masya Allah, 1000 orang, 2000 orang mungkin yang mengantarkan dia ke kuburan. Keluarganya juga ikut, anaknya ikut, pamannya ikut, keponakannya ikut. Masya Allah. Dan amalnya ikut. Apakah ada dari keluarga, anak yang mau nemenin bapaknya di kuburan? Dia ngomong, sudah tanahnya, anak mau sama bapak di sini. Pernah lihat? Nggak ada. Mereka akan pergi. Harta akan pulang. Dapat sepekan, anaknya kumpul. Yuk kumpul yuk. Kumpul ngapain? Ya warisan. Ini diapain ini? Mereka akan bagi warisan. Sebagian orang tua, ibunya kalau suaminya yang meninggal atau bapaknya yang meninggal, sang ibu, kalau anaknya ngomong warisan marah-marah. Ibu masih hidup, kalian kok ngomong warisan? Loh enggak, warisan ini haknya anak-anak, dan ibu juga punya hak. Punya hak yang sama. Maka sebagian orang berpikir punya ibu, bukan punya ibu. Tapi kita tetap harus berbakti sama orang tua. Yang tinggal di kuburan siapa? Amalnya jemaah. Sodakohnya, harta tadi yang dikeluarkan di jalan Allah, itu yang akan bermanfaat bagi dia di alam sana. Adapun harta yang dia pakai, mobil yang dia kenakan, ini sudah ditinggal dan akan dimiliki oleh keluarganya. Kita dengarkan azan dulu. Jamaah rahimakumullah. Iya. Kalau bicara buat apa harta itu, ada banyak pintu-pintu kebaikan. Tapi kita harus pinter-pinter jemaah. Pinter-pinter mengeluarkan harta kita. Kadang-kala ada orang bangun masjid, tapi masjidnya nggak dipakai. Cuma dipakai sholat 5 waktu, habis itu tutup. Bahkan ditulis di masjidnya, tidak boleh tidur. Padahal kalau kita membolehkan jamaah itu tidur, kita dapat pahala lagi jamaah. Bagaimana Masjid Nabawi?
dikhususkan tempat di sana buat orang-orang untuk tidur di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Bicara sekolahan, kalau tadi disampaikan bagaimana sekolahan ini akan mengeluarkan santriwati yang hafal Al-Quranul Karim, yang hafal hadis Nabi SAW, yang kelak akan menjadi pencetak generasi masa depan. Kita berusaha untuk mengeluarkan harta kita di situ. Kalau bisa nggak ada orang lain, anak aja yang mau Ustaz. Rasulullah SAW ketika beliau sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan di sini insya Allah dibangun masjid di tempat ontanya. Duduk gitu jemaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Thaminuni." Berapa harganya? Tawarkan kepada aku berapa harganya tanah ini. Apa kata para sahabat? La nas'alu thamanahu illa minallah. Kami tidak meminta bayaran kecuali sama Allah SWT. Apakah Nabi menerima? Enggak. Nabi tetap berapa harganya. Beliau yang ingin bayarin jemaah. Dan beliau bayarin alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena pahalanya akan terus mengalir sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai hari ini yang sholat di Masjid Nabawi itu wakafnya Nabi alaihi salatu wassalam. Awal Masjid Nabawi itu. Sehingga beliau tidak mau kebaikan itu ya diambil orang lain kalau beliau bisa melakukan. Ketika beliau mau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa sallallahu ala nabiyina wasallam, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya onta, 2 ekor onta. Aku sudah kasih makan dari daun sumar tadi. Kuat ontanya ini, 1 buat engkau ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? Nggak mau dikasih gratis Nabi SAW. Bisaman, aku bayar. Soalnya kalau dikasih sama Abu Bakar gratis, siapa yang dapat pahala kendaraannya? Abu Bakar. Nabi enggak. Ingin hijrahnya murni, beliau yang dapat pahala hijrah itu. Ketika Rasul SAW berangkat perang Tabuk, berangkat perang Badar, 1 ekor onta itu untuk 3 orang jam. Karena jumlah ontanya cuma 70 ekor. Sahabat yang berangkat 300-an lebih. Nabi SAW ketika itu bergantian sama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah radhiyallahu taala anhuma sebelum Abu Lubabah disuruh balik ke Madinah. Yang pertama naik onta itu Nabi SAW waktu keluar kota Madinah. Setelah berapa kilo Nabi turun, mau diganti sama Ali atau Abu Lubabah. Apa kata Ali dan Abu Lubabah? Ya Rasulullah, da'na namshi anka. Wahai Rasulullah, biar kami yang berjalan ketika waktu mau berjalan. Artinya biar engkau yang naik onta terus. Kata Nabi SAW, ma antuma bi aqwa minni. Kalian tidak lebih kuat dari aku. Dan aku juga butuh pahala. Jangan dipikir aku tidak butuh pahala seperti kalian butuh pahala. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kesempatan-kesempatan emas untuk berinfak dan bersedekah, tatkala kita melihat, oh ini kayaknya bakal rame, oh ini kayaknya bakal manfaat, antum kasih yang banyak dengan harapan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Ketika perang Tabuk jemaah, Rasulullah SAW itu menyuruh sahabat bersedekah. Di saat kondisi para sahabat itu mulai keenakan jemaah. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, ya umat Islam ditakutin, kota Mekah sudah menjadi negeri Islam, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Mulai di antara para sahabat itu yang malas untuk berjihad. Maka turun firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kenapa sekarang kalian kalau disuruh berjihad di jalan Allah kalian kok males ya, kok lebih senang dengan dunia ini? Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia? Padahal kehidupan dunia ini sedikit dibandingkan dengan akhirat.
Lalu Nabi memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Pada saat itu datang Umar bin Khattab, bawa setengah hartanya. Setengah. Anak ingin menyampaikan bahwa saya kelak hisab pada hari kiamat itu pakai persentase, bukan pakai jumlah. Orang kaya ini entah lagi ada yang sedekah 1 juta, antum sedekah 100.000. Lebih banyak mana 100.000 sama 1 juta? Kalau angkanya lebih banyak 1 juta, tapi di timbangan nanti beda, tergantung berapa jumlah harta orang ini. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham, sedikit 1 dirham ini jamaah, anggap 100.000 mungkin, itu bisa mengalahkan 100 dinar, 425 gram emas murni. Kok bisa? Nih orang yang sedekah 1 dirham punya duit 2 dirham. Bas itu harta dia. Dia nggak punya yang lainnya. Dia cuma punya uang 2 dirham. Mungkin sebagian kita cuma punya uang 200.000. Bas anak nggak punya lagi, Ustaz. Ini sisa gaji anak 200.000. Antum sedekahkan 100.000. Yang sedekah 100 dinar. Anggap yang sedekah 425 juta. Dia punya uang 1 triliun. Berapa 400 juta kalau dilihat dari 1 triliun jamaah? Aduh dikit. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu membawa setengah harta. Dia taruh di hadapan Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, hari ini aku mungkin mengalahkan dia. Karena kita tahu Umar bin Khattab ini masuk Islamnya terlambat ya. Tapi dia bisa mengalahkan Utsman. Dia bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Dia bisa mengalahkan Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, yang mana orang-orang itu masuk Islamnya lebih dahulu. Umar itu telat masuk Islamnya, 5 tahun setelah mereka masuk Islam, Umar baru masuk Islam. Tapi bagaimana Umar berlomba-lomba jamaah sehingga jadi orang nomor 2. Siapa setelah Abu Bakar? Umar. Umar berpikir berlomba dengan Abu Bakar. Kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar, sekarang aku mungkin mengalahkan dia. Karena waktu itu punya harta Umar setengahnya ditaruh. Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Seperti ini. Artinya setengahnya. Umar duduk di sana nunggu Abu Bakar datang. Abu Bakar bakal sedekah juga nih. Dilihat Abu Bakar bawa harta, entah jumlahnya lebih banyak dari Umar atau sama. Ditunggu sama Umar. Nabi sama bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar? Nggak mungkin aku ngalahkan Abu Bakar. Nggak mungkin. Umar cuma mampu setengah hartanya, Abu Bakar semuanya. Antum semuanya. Apa setengahnya kayak Umar? Antum jangan semuanya besok hadza gara-gara Ustaz Syafiq, hadza anak jadi susah hidupnya. Lah, ini ngomong keimanan jemaah. Ketika Nabi SAW khutbah Id, beliau berceramah di tempatnya kaum laki-laki. Lalu setelah itu beliau berangkat ke tempatnya perempuan. Maka beliau mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai kaum wanita, kalian bersedekah. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Jadi sedekah ini menyelamatkan kita dari api neraka, walaupun setengah butir kurma. Apa yang dilakukan para wanita? Mereka melepas antingnya, dilemparkan ke selendangnya Bilal. Bilal bawa selendang. Ada yang melepas gelangnya, dilemparkan. Buat apa? Buat kita pakai lagi di surga. Buat kita ketemu lagi nanti di padang mahsyar. Ketika perang Tabuk itu, masya Allah jemaah, bagaimana sebagian sahabat itu bawa setengah sok,
setengah sok itu mungkin 1 kilo seperempat atau 1,5 kilo, dia taruh. Itu yang dia miliki, dia berikan. Sebagian sahabat nggak punya apa-apa, kerja dulu. Mereka dapat sesuatu, diinfakkan. Dari semangatnya mereka bersedekah, karena mereka tahu mau dibuat apa. Maka emak-emak ini belakang lihat tasnya, tas anak ini anak paling suka, Ustaz. Keluarkan barangnya atau sama barangnya sekalian. Ustaz, kotak amalnya kecil, Ustaz. Ya kotak amalnya masukkan tas. Jangan dibawa pulang. Wallahi jamaah, kita nggak tahu mana yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Ketika antum dengar ada proyek kebaikan, banyak proyek antum dengar, ya Allah, anak kepingin nyumbang proyek ini, tapi anak belum punya uang. Niatkan, anak mau kerja bulan ini. Kalau anda dapat hasil, separuhnya anak akan berikan ke sana. Dan sejatinya harta itu pemberian Allah. Maka kata Nabi SAW, mana qasut sodaqatun min mal. Sodakoh itu nggak ngurangin harta, nggak berkurang harta antum, jamaah. Ini pertanda harta antum akan bertambah, akan berkah. Dengan sodakoh, sodakoh itu menyelamatkan dari peristiwa-peristiwa buruk, dari petaka-petaka buruk, jamaah. Boleh jadi antum sodako, motor antum nggak rusak, yang seharusnya rusak. Sebagian kita, ya anak sodako, berapa? 2.000 lah. Besok naik motor, aduh, bocor bannya, harus ganti ban, harus ini, habis 200.000. Boleh jadi dengan antum sodako 200.000, selamat, jamaah. Sodakoh itu ngobatin penyakit-penyakit. Ini kalau kita bicara urusan dunia. Tapi hendaklah tatkala kita bersodakoh, berbagi, niatkan untuk akhirat kita. Dunia akan dapat. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia membawa 1 ekor onta, satu, udah pakai pelana lengkap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, ini jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Engkau akan mendapatkan ganti kelak pada hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana lengkap. Itu yang ada dalam catatan kita, itu yang ada dalam timbangan kita. Tapi kenapa kita malas bersedekah, jemaah? Karena setan itu selalu nakut-nakutin kita. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 268, Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian, membisikkan kepada kalian kefakiran. Aduh, anak kalau bagi nanti habis duit anak. Nanti gimana buat anak-anak anak? Nanti gimana buat ini? Asy-syaitan, setan yang selalu memerintahkan wa ya'muruku bil fahsya, nyuruh kalian simpan itu harta, timbun itu harta. Mau dibuat apa? Buat anak, buat ini itu. Asy-syaitan. Boleh kita menyimpan harta seperti Nabi SAW, yang aku simpan untuk bayar utang, untuk kebutuhan anak sekolah, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Silahkan. Tapi jangan mau dibodoh-bodohin sama syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan. Kita punya banyak dosa, jemaah. Mudah-mudahan sedekah ini menghapuskan dosa-dosa kita. Wa fadlah, dan Allah akan kasih karunia buat kalian. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ya, alhamdulillah. Jangan yang sulit-sulit, Bang, ya. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ana ingin bertanya, ada riwayat hadis, ini tanpa menyebutkan hadisnya, Ustaz. Ada riwayat hadis yang menceritakan pada saat mayat di dalam kubur meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk melakukan amalan sedekah.
Kenapa tidak seperti amalan yang lain yang dikerjakan seperti solat, puasa atau haji dan umrah? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiqh. Sebenarnya bukan hadis itu jamaah, itu ayat yang tadi kita bacakan yang di akhir surat Al-Munafiqun, di mana orang ini ketika datang ajalnya, belum mati jamaah, belum, dia mau dicabut nyawanya nih. Karena orang ketika datang ajalnya, dia akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah hendak mencabut nyawa dia. Maka dia mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau tunda kematianku sedikit, aku kepingin sedekah. Kenapa kok kepingin sedekah? Dia nggak kepingin sholat, kok nggak kepingin datang kajian, kok nggak kepingin berangkat umrah dan haji. Siapa yang tahu jawabannya? Nah, karena sedekah itu amal jariah yang terus menerus. Nggak apa-apa, kasihkan jemaah. Nah, karena sedekah itu akan menaungi kelak di akhirat. Cuma sedekah doang yang jadi naungan. Nah, antum udah jawab tadi. Ya, sebelah sini. Masya Allah. Anak kasih baju sama. Masya Allah. Karena sedekah itu paling mudah ngerjainnya. Itu diantaranya. Ini menunjukkan fadilah yang sedekah. Kalau sholat perlu wudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, butuh waktu panjang ya ma. Untuk sholat, apalagi umroh, Allahu Akbar. Harus daftar lagi, belum kalau ketipu sama travelnya. Haji nunggu lagi, itu semua amalan perlu waktu yang cukup panjang. Sedekah, antum sedekah butuh berapa menit? Selesai. Berapa menit? Hitung. Coba antum keluarkan 100.000 terus taruh. Hitung berapa menit? Berapa? 5 detik. Masya Allah. Anak kasih hadiah buat antum. Butuh 5 detik jemaah. Cuma yang jadi masalah mikirnya 1 jam. Ini sedekah jadi enggak, ngerjainnya memang cepat, tapi karena orang cinta sama harta, disinilah ujiannya jemaah. Allah jadikan kita cinta sama harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Setelah Allah bikin cinta, lalu Allah katakan keluarkan. Itulah ujian di situ. Tapi proses sedekah itu, kenapa dia minta waktu sedikit aja jemaah? Orang itu bisa sedekah dengan memerintahkan. Dia bisa mengatakan kepada anaknya, nak, dia ini mau mati nih. Dia berwasiat, nak, 1/3 harta bapak untuk bangun sekolah. Bisa ngomong dia. Dan anaknya tinggal melaksanakan. Jadi sedekah ini amalan yang paling mudah dikerjakan. Tapi berat ketika harus berperang dengan kecintaan kita sama harta. Tapi ingat tadi, fadilahnya Allah akan kasih ganti sama kita jamaah, dan itu yang akan bermanfaat nemenin kita di kuburan. Sedangkan harta yang kita tinggal akan dibagi waris sama anak-anak. Ini ada anak jamaah, ketika bapaknya sudah mati, kumpul nih beberapa anak. Mereka tahu bapaknya ini bakhil ya. Ketika kumpul mau bagi waris, salah satu keluarga mengatakan, gimana kalau sebagian harta bapak kita sedekahkan? Apa kata anaknya? Bapak hidup nggak sedekah. Ada apa kita sedekah buat bapak? Bapaknya hidup nggak sedekah. Loh, sekarang harta sudah jadi milik siapa? Milik ahli waris, bukan milik bapaknya lagi. Maka dari itu, supaya antum masih punya kesempatan sedekah, jangan nunggu mati. Kalau antum cinta sama harta antum, antum tulis wasiat. Antum berangkat ke notaris, ngomong, ana mau tulis wasiat, ana masih cinta sama harta ana mau kasih setelah ana mati. Itu bisa, tapi pahalanya berbeda. Orang kalau sudah mau mati itu jamaah, mau sedekah, iya sedekah, anak sedekah sini karena sudah mau mati. Tahu sama yang namanya Ali Banat?
yang dari Australia, ketika divonis dia mati karena kanker ya, maka dia sedekahkan semuanya karena dia tahu dia bakal mati. Maka mengingat kematian ini akan memudahkan kita untuk bersedekah. Kalau antum cinta sama harta, malas sedekah, tulis wasiat. Sehingga ketika mati anak-anak, astagfirullah, bapak kau tulis wasiat ini, berkurang harta kita ini. Iya, daripada dihabisin kalian, bapak mau sedekah sepertiga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ahmad Saud Hutapia. Saya dari Medan. Saya seorang mu'alaf. Pada awalnya saya termotivasi atas kajian-kajian Ustaz Syafiq pada media sosial pada tahun 2019, bertepatan 16 Agustus. Saya putuskan untuk syahadat dan mengikuti akidah Islam, dan pada saat itu saya berkeinginan bertemu dengan Ustaz Syafiq. Dan 2020 saya mendapatkan seorang istri dan dia berjanji akan mengajari saya. Alhamdulillah saya berjumpa dengan Ustaz di kajian ini. Apakah saya salah atau berdosa karena menolak ajakan istri untuk belajar sebelum ketemu Ustaz Syafiq? Gimana? Dia menolak belajar sebelum ketemu? Ya. Padahal istrinya mau ngajarin gitu ya. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah, makanya cari istri yang kayak gitu jamaah. Cari istri yang bisa ngajarin kita. Banyak laki-laki nggak usah anak cari istri yang cantik, nanti anak ajarin dia. Seharusnya enggak. Kita cari istri yang bisa ngajarin kita. Kata Nabi SAW, anak ingin mengingatkan yang bertanya ini agar dia bersyukur sama Allah SWT. Nabi mengatakan ada 3 harta yang paling mulia jemaah. Yang pertama adalah lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu kalian dalam keimanan atau membantu kalian dalam urusan akhirat. Maka kalau dikatakan apakah salah antum ketika nggak mau belajar kecuali setelah ketemu ustadz, betul, antum nggak benar. Karena kita ini harus segera belajar, dan antum belum tentu juga bertemu dengan anak. Antum terus berdoa minta supaya bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Antum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan cinta antum kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah, semoga Allah menetapkan antum di atas agama Allah ini dan menetapkan kita semuanya. Dan terus belajar sama istri antum, dengarkan istri antum, dan belajar yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Ana pernah mendengar bahwa sedekah kepada istri dan keluarga lebih besar imbalannya. Mana yang mesti Anda dahulukan ketika ada pilihan banyak pintu kebaikan sedekah atau menambah uang nafkah belanja istri atau anak-anak? Masya Allah jemaah. Iya, ya kita perlu ingat jemaah ya, bahwasanya ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Di antara bentuk pemberian mengeluarkan harta yang wajib adalah memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita dulu sebelum pulang dari Madinah, kita pernah datang ke rumah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala bersama kawan-kawan. Kita minta nasihat. Di antara nasihat yang disampaikan, semoga anak nggak lupa, beliau mengatakan bahwasanya kewajiban dakwah itu kewajiban bersama. Kewajiban dakwah, kewajiban bersama. Adapun kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri, itu kewajiban antum saja. Maka jangan sampai antum sibuk berdakwah, anak dan istri terbengkalai. Antum dalam artian harus cari nafkah buat mereka, karena itu jadi kewajiban pribadi setiap orang. Nabi SAW ketika ditanya sodakoh yang paling mulia, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, aku punya uang 1 dinar katanya. Kata Nabi SAW, engkau sodakohkan untuk pakai buat dirimu uang itu, kata dia. Aku punya lagi, berikan kepada keluargamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hatta luqmah, sampai suapan makanan yang kau berikan kepada istrimu, tabtaghi wajh Allah tabaraka wa ta'ala, engkau berharap pahala dari Allah, berharap perjumpaan dengan Allah, itu akan ditulis sebagai sodakoh buat engkau. Jadi kalau pertanyaannya mana yang anda harus lakukan, antum harus melihat
mana yang lebih bermanfaat. Oke, istri antum mau kasih tambahan, antum punya rezeki lebih, Allah nyuruh liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang punya kelapangan rezeki berikan kepada istrinya yang sesuai dengan kelapangannya. Ini ada orang, Masya Allah, dulu gajinya 5 juta, berikan kepada istri 3 juta. Alhamdulillah, sekarang gajinya 10 juta, berikan kepada istri tetap 3 juta. Gajinya 25 juta, tetap buat istri 3 juta. Enggak, ini bakhil ini suami. Maka ketika antum punya uang yang lebih, berikan lebih. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang disempitkan rezekinya, ya sudah, dia kasih sesuai dengan kemampuan dia. Setelah antum berikan kepada istri, antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Sampaikan kepada mereka apa yang kalian nafkahkan dari harta itu, maka buat kedua orang tua. Jangan cuma mikirin istri antum, orang tua, kerabat, fakir, miskin, yatim, silahkan setelah itu. Tapi orang tua juga dipikirkan. Jadi antum beri kelebihan kepada istri antum. Antum sodakoh juga kasih kelebihan. Wallahi jamaah, apa yang antum berikan akan dikasih ganti sama Allah SWT. Jangan berpikir anak ngasih istri ahsan, anak kasih masjid Ustaz. Nah, antum kasih istri, antum niatkan mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Antum berharap menyenangkan hati istri antum, itu jadi pahala. Karena ada perempuan-perempuan yang ngeluh, dia mengatakan, Ustaz, anak punya suami Ustaz, ya Allah Ustaz, dia itu rajin bantu orang lain Ustaz. Anak kadang-kala ingin sesuatu, dia katakan, lah, nggak manfaat itu, buat akhirat semuanya. Iya, suami berikan kepada istrinya, berharap pahala dari Allah, jadi nilai sedekah. Dan lebih dari itu, suami menggauli istrinya, itu juga sedekah jamaah. Jadi dalam Islam ini sedekah bukan hanya harta. Sebenarnya ulama mengatakan sedekah itu diantara maknanya kita membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, sehingga segala sesuatu yang menyenangkan dan membantu orang lain itu bernilai sedekah. Sampai senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan dari santri, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kami mohon nasihat dari Ustaz bagi kami yang baru tamat atau lulus dari pondok dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, terutama untuk mendalami ilmu agama di zaman sekarang ini. Nah, nasihat apaan? Iya jemaah, ketahuilah bahwasanya fase hidup kita itu ada dua. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Anak kalau sudah baligh itu disebut dewasa sudah. Dia sudah punya kewajiban seperti kewajiban orang dewasa lain. Maka antum jangan heran, di masa Nabi SAW itu umur 15 tahun sudah ada di medan perang ya. Umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Kenapa? Karena mereka yang sudah balik ya udah dianggap dewasa. Hanya saja pada waktu itu Nabi SAW melihat yang umurnya 15 tahun, di bawah 15 tahun dianggap kecil ya. Dia masih terlalu kecil untuk ikut perang. Tapi udah dewasa dia. Anak-anak itu menawarkan diri. Maka nasihat anak kepada anak-anak yang sudah balik, apalagi santri yang sudah lulus dari pesantren, ingat engkau sudah dewasa. Engkau sudah besar, engkau sudah punya kewajiban dan tanggung jawab. Jangan memperpanjang masa kanak-kanak. Oh, saya masih anak-anak. Nggak ada, engkau sudah balik. Malaikat udah nyatet amalanmu. Semua yang dikerjakan sama engkau sama yang dikerjakan orang-orang besar itu. Udah dicatat amalan. Maka nasihat anak, kalau bicara antum hendak melanjutkan silahkan. Tapi selama 6 tahun antum di pesantren sudah punya banyak ilmu. Berapa hadis yang engkau pelajarin,
Berapa ayat yang kau hafal? Dan Nabi Muhammad SAW berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ada orang-orang yang beranggapan, oh masih kecil, masih bau kencur, kencing aja belum lurus, masa udah ngasih tahu orang lain. Nah, balighu anni walau ayat. Antum sudah berusaha sekarang. Tidak harus antum berceramah di atas mimbar. Enggak. Sekarang ada media. Ada YouTube, ada Facebook, ada IG. Manfaatkan antum untuk menyampaikan. Ada faedah dari guru antum, catat, sampaikan. Yang nggak mau tampil wajahnya, udah antum tulis atau suara saja. Ini kesempatan jamaah. Kesempatan. Kenapa? Karena antum sudah mukallaf. Antum sudah balik dan punya kewajiban menyampaikan agama Allah ini. Sampaikan. Ketika ditanya tidak tahu, jangan jawab. Katakan la adri, aku nggak tahu. Ada pun melanjutkan. Ada banyak pilihan. Bisa jadi pilihan itu melanjutkan untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Ada yang kepingin ke Madinah, nggak semuanya diterima di Madinah. Mungkin hanya 300 orang tiap tahunnya. Kita ada pilihan kampus-kampus di sini juga, ada beberapa kampus yang sunnah. Ada kampus mungkin Imam Syafi'i di sini. Kemudian di Jember ada STDI Imam Syafi'i juga. Di Surabaya ada ST Ali, ada Lipia. Nggak semua harus ke Madinah. Maka antum lihat mana yang memungkinkan. Bismillah, antum belajar. Perasaan ingin ke Madinah, silahkan terus berdoa. Tapi jangan kemudian putus asa kalau tidak keterima di Madinah. Ada mahasiswa-mahasiswa di kampus kita di Jember di STD itu setelah lulus baru diterima di Madinah. Ya udah, dia udah selesai, dia lanjutkan lagi di Madinah, ambil fakultas yang lainnya. Jadi terus belajar, terus berdoa, dan terus berkontribusi. Dengan cara apa? Tadi media yang ada dimanfaatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana jika seseorang yang bekerja di tempat yang mengandung unsur riba, kemudian dia mendapatkan harta dan dia infakkan untuk di jalan Allah Ta'ala, apakah yang menginfakkan harta tersebut mendapatkan pahala? Jazakallahu khairan. Ustaz. Ahibati fillah, kita itu ketika beramal harus memperhatikan kira-kira diterima enggak sama Allah SWT amalan kita. Karena ada orang yang bersodakoh banyak, tapi nanti di hari kiamat betul ditulis dia sodakoh 1 miliar, ditulis ada dalam catatannya, fulan sodakoh 1 miliar, ya taruh di timbangan. Ditimbang ternyata nggak ada bobotnya. Apa penyebabnya? Dari harta yang haram, ria. Ada syahwat di diri kita ketika kita bersedekah. Kita perlu memperhatikan hal itu. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka dapat dipastikan ketika antum bersodakoh dari harta yang haram. Dulu ada istilah Robin Hood. Ada orang korupsi bangun masjid. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan diampuni sama Allah. Nggak akan diterima antum. Antum harus balikkan ke orang yang antum ambil uang tersebut. Yang dari riba, yang dari hasil zina. Maka ketahuilah bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ustaz, ana punya harta haram di diri ana, Ustaz. Maka niatkan berlepas diri dari dosa. Bukan niat sedekah. Artinya ada banyak harta haram, hasilnya dari yang haram, dan dia tahu kalau dia sedekahkan Allah tidak akan terima, ya sudah, dia berbagi dengan berharap semoga Allah tidak menghukum aku. Aku berlepas diri dari harta-harta tersebut. Jadi bukan berharap pahala dari Allah, tapi berharap semoga Allah tidak menghukum dia dengan harta tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz Syafiq, yang pertanyaan satu ini panjang Ustaz, tapi ada pesan di sini.
Pak Saiful, penting Pak, dari Ummahat RJ, tolong ya Pak, jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya satu halaman diketik Ustaz. Ya, anak harus dapat izin kalau anak baca atau tidak ini. Anak kayaknya yang baca. Ustaz. Kalau terlalu banyak kan nanti nggak fokus. Nah, Assalamualaikum WRWB. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak serius ini WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat doa dan pujian buat Allah Azza wa Jalla. Tanpa setahu saya, ternyata suami saya sudah lebih dari 10 tahun menikah siri dengan seorang janda punya anak 3. Umurnya sama dengan saya Ustaz. Alasan suami saya itu menikah lagi karena menjalankan sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Jadi alasannya anak karena menegakkan sunnah itu cuma. Begitu pandainya suami saya menyembunyikan Ustaz. Karena selama ini tidak ada sedikit pun perubahan sikap dan tindakan suami saya Ustaz. Rumah tangga kami selama ini baik saja, alhamdulillah. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan, sampai kapanpun mungkin saya tidak akan tahu Ustaz. Berarti yang salah yang menyampaikan. Iya jemaah. Berapa banyak rumah tangga baik-baik gara-gara ada orang yang menyampaikan rusak rumah tangga. Dia katakan nggak ada masalah. Jadi perempuan ini merasa aman, nggak ada perubahan di diri suaminya. Cuma gara-gara ada yang menyampaikan. Dia katakan, dapat Ustadz bayangkan betapa kaget, sedih dan marahnya saya Ustadz. Iya, Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan kan? Kaget, sedih, marah itu anak, dan anak merasakan nah. Bermacam kata-kata kasar dan kotor saya lontarkan kepada suami saya Ustaz. Tapi suami saya diam, tidak menjawab sedikit pun. Begitu juga dengan istri sirinya. Bermacam-macam cacian, makian, hinaan saya, tapi dia tidak menjawab sedikit pun. Dia cuma diam saja Ustaz. Saya betul-betul tidak terima. Saya merasa sudah dibohongi selama ini Ustaz. Tapi saya mau mempertahankan rumah tangga kami Ustaz. Jadi saya buat surat cerai untuk istri sirinya itu. Dan saya paksa suami saya untuk menandatanganinya Ustaz. Suami saya menurut saja. Tanpa kata-kata dari mulut suami, saya kirim surat itu ke istri sirinya Ustaz. Jadi semenjak itu saya melarang suami saya berhubungan dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Bermacam cara saya lakukan termasuk mengekang kebebasan suami. Kayaknya diikat suaminya di rumah dia. Agar tidak ada kesempatan lagi untuk suami saya bertemu dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Suami saya nurut saja demi keamanan rumah tangga kami. Saya selalu bilang pada suami saya bahwa apapun bentuk pemberian dan bantuan suami saya kepada istri, siri dan anaknya itu, saya tidak rela dan tidak ikhlas walaupun anaknya itu anak yatim. Pertanyaannya, Ustadz, berdosakah dan termasuk zalimkah saya kepada suami saya dan istri sirinya atas perbuatan saya ini Ustadz? Mohon pencerahan dan pengarahannya. Wassalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan ini jemaah. Iya. Ana perlu jelaskan bahwasanya yang dilakukan suami anti bukan kezaliman. Kenapa suami anti menyembunyikan pernikahannya? Karena dia cinta sama anti.
Dia tidak ingin rumah tangga itu berantakan. Dia tidak ingin menyakiti hati anti. Perempuan ini jamaah, ditinggal suaminya merantau 2 tahun, nggak apa-apa. Bahkan suaminya mengatakan, dia aku nggak bisa pulang nih, nambah 3 tahun. Maafi muskilah, nggak apa-apa mas, mau 5 tahun, yang penting fulusnya kirim. Iya, banyak perempuan seperti itu jamaah. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, kiamat dia jamaah. Padahal rumah tangganya baik-baik, nggak ada apa-apa. Jadi masalahnya cuma masalah kecemburuan yang dibarengi dengan bisikan setan. Kita tahu jemaah, perbuatan di antara perbuatan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Rumah tangga anti baik-baik 10 tahun, nggak berubah suami, menghormati anti. Bahkan mungkin yang diberikan kepada istri sirihnya itu sesuatu yang sedikit sekali, karena terbukti tidak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga anti. Berarti aman-aman saja. Gara-gara tuh orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga anti. Bagaimana anti kemudian tidak sabar? Sabar itu pada hempasan pertama jam. Iya, kalau dikatakan sakit hati, marah, emosi, tapi tetap tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa anti menuntut suami untuk menceraikan dia? Apa salah perempuan itu dan apa salah suami anti? Yang salah siapa jamaah? Yang nyampaikan. Oh jamaah, cuma ana ingin memberikan catatan ya. Kadangkala antum mengatakan ana nikah untuk menjalankan sunnah. Antum nikah karena nafsu, nggak apa-apa. Orang menikah karena nafsu itu boleh, tapi antum harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Karena memang di antara tujuan menikah adalah menyalurkan syahwat, memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Nabi SAW, memperbanyak aset. Itu di antara tujuan pernikahan. Maka ana rasa yang perlu anti lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ana lihat suami anti baik, madu, masya Allah, betapa indahnya madu itu jemaah. Nggak dikatakan racun, dia nggak ngomong racun saya itu zat, enggak, madu. Karena madu itu manis sebenarnya, cuma ada madu pahit. Nah, madu hutan mungkin ya, madu hitam yang pahit. Tapi intinya, anak kalau lihat rumah tangga anti baik-baik, nggak ada masalah. Maka anti mungkin perlu minta maaf, apalagi dikatakan suami minta maaf, suami diem aja, dicaci maki. Ingat, malaikat mencatat semua cacian anti, semua kata-kata kotor anti dicatat dan kelak akan ada pada catatan anti. Ini yang kau katakan. Padahal yang dilakukan suami bukan sebuah dosa dan kezaliman. Dan suami tetap berlaku adil sama anti, tidak melantarkan anti, tidak melantarkan anak-anak anti, tetap berbuat baik sama mertua, sama orang tua, tetap baik-baik. Memang jamaah, apakah harus seorang suami menyampaikan dia menikah lagi? Lihat kondisinya. Kalau nanti akan berdampak kepada masa depan anak-anaknya dari istri keduanya, kepada hak-hak istri keduanya, maka engkau perlu menyampaikan. Namun perlu kadangkala waktu menyampaikan. Kadangkala ada waktu yang mungkin dia pilih kapan menyampaikan, kondisi istri juga pada waktu itu bisa nerima atau ngobrol sama keluarga istri dan berdoa. Hati istri kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan hati dia. Hari ini dia bisa bersedih, besok dia bisa marah ya. Dan bagi para perempuan, ketika ada kawannya yang dipoligami, maka tolong engkau menguatkan kawanmu, bukan ngomporin dia. Ana punya istri kadang kala dia lemah jemaah ya.
Karena ada yang ngompori jemaah. Ada yang mengatakan, aku alhamdulillah, aku nggak dikasih harta, aku ya nggak banyak duitnya, tapi aku nggak dipoligami. Ini orang, ya bisikan-bisikan syaitan. Ini juga jemaah. Kadang-kala nih ada orang ketika tahu fulana dipoligami, dia datang seakan-akan dia cinta sama fulana. Ya Allah, kesian engkau ya, engkau kurang apa? Kau bisa dipoligami engkau. Kalau aku nggak mau dipoligami. Ada syaitan yang kedua ini. Ada banyak setan. Padahal kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada hati saudaramu. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana sekarang dia dapat musibah, bagaimana dia jadi gembira, bagaimana dia jadi kuat, datang sampaikan kepada dia, subhanallah, aku dengar suami poligami. Mungkin Allah nggak mengangkat derajatmu. Nggak semua orang kuat seperti dirimu. Masya Allah, engkau wanita yang tabah dan sabar. Istri-istri Nabi pada dipoligami. Bagaimana Aisyah itu madunya 8. Dia cuma dapat bermalam 9 hari sekali ke rumahnya. Kuatkan dia, insya Allah engkau kuat. Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Pasti engkau mampu. Hanya saja mungkin ada bisikan syaitan. Kuatkan dia. Maka kadangkala perempuan ini kalau dipoligami, kesian jamaah, gara-gara lingkungannya gembosin dia, dicatat sama malaikat apa yang kau katakan. Dicatat. Jangan sampai gembos. Kuatkan dirinya jamaah. Kuatkan dirinya. Makanya ana ngomong istri ana, masya Allah, ana punya istri. Yang pertama ana sampaikan bahwasanya dialah yang mendampingi hidup ana dalam perjuangan ini. Ketika ana belajar, ana sampai menyelesaikan kuliah, sampai pulang ke negeri ini, dia memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam dakwah ini sendiri. Karena peran dia, ana sering sampaikan kepada ana, masya Allah, dengan kekuatan dia menerima. Tapi gara-gara ada tetangga-tetangga, ada orang-orang yang ngembosin dia, kadang-kala dia jadi lemah lagi. Maka tolong kita bersama-sama menjaga sunnah Nabi SAW. Yang nggak mampu jangan poligami. Yang nggak mampu memanage konflik, karena antum akan mendatangkan konflik. Ketika antum poligami tadi ada keributan, istri marah, dan itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Kalau di rumah orang yang poligami piringnya pecah, di rumah Nabi SAW piring pernah pecah. Makanya kalau nggak ingin pecah, ya beli piring plastik antum. Dilempar-lempar, antum lihat, alhamdulillah nggak pecah. Artinya memang kita harus sabar. Ketika antum tidak mampu sabar, jangan. Yang ada antum akan ribut terus. Ini suami ibu ini, masya Allah, diem dimarahin. Nah, maka insya Allah ibu banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, lanjutkan kehidupan ini. Mungkin Allah menyediakan bagi ibu yang bertanya ini derajat di surga yang amalan ibu nggak cukup. Allah kasih ujian ini. Dan insya Allah sekali lagi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi kalau ada perempuan, anak nggak mampu, engkau bukan nggak mampu, tapi engkau nggak mau. Karena kalau itu terjadi, berarti engkau mampu. Seperti itu. Namun kadang-kala memang ada yang menyebabkan rumah tangga harus berpisah. Boleh jadi karena ada kezaliman, atau memang ya ada perempuan yang kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berikan nasihat kepada kami yang hanya mau hadir kajian ketika daurah atau tabligh akbar, sementara kajian rutin dekat rumah jarang sekali hadir. Barakallahu fiik Ustaz. Antum termasuk kayaknya. Iya. Jadi ahibati fillah, insyaallah kita semua tahu dengan fadilah ya. Fadilah hadir kajian. Mau itu daurah tabligh akbar, mau itu kajian rutin, sejatinya fadilahnya itu sama. Fadilah hadir di majelis ilmu,
fadilah antum melangkahkan kaki dari rumah antum, duduk di rumah Allah, bagaimana malaikat-malaikat mengelilingi antum, bagaimana rahmat Allah meliputi antum, bagaimana sakinah itu turun kepada antum, dan wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut antum, fulan hadir, fulan hadir, disampaikan kepada malaikat. Allah itu bangga kepada hamba-hamba Allah yang datang kajian, sehingga disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah berbangga? Siapa yang tahu? Nah, kenapa? Karena nama Allah selalu disebut. Iya, apa-apa. Iya. Kenapa Allah bangga sama yang hadir majelis ilmu? Allah menyebutkan kita di hadapan malaikat, ya. Karena iya, karena kita datang ke pengajian. Kenapa Allah bangga dengan yang datang ke pengajian ini? Iya, karena menuntut ilmu. Tapi kenapa Allah bangga sama yang menuntut ilmu gitu? Kenapa? Karena majlis, betul, karena majlis mulia. Tapi kenapa Allah banggakan? Karena kita mau meninggalkan kehidupan dunia. Oke, bismillah. Habis sudah hadiahnya jamaah. Jamaah ingat, ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat itu sempat protes, sempat mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Apa kata para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu kan ucapan malaikat. Maka Allah katakan, tuh lihat hamba-hambaku datang kajian, mengingatku, bertasbih, mengagungkan aku, tidak seperti yang disangkakan oleh malaikat. Maka ketika haji apalagi, bagaimana Allah berbangga dengan malaikat, dengan manusia yang ada di padang Arafah, ditunjukkan kepada malaikat-malaikat, tuh hamba-hambaku lihat. Yang dulu mereka mengatakan makhluk ini bakal membuat kerusakan, ada yang membuat kerusakan, iya, tapi juga ada yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha antum hadir, antum punya jadwal, iman kita naik turun. Di antara yang membuat iman kita itu naik, datang ke majelis ilmu. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka kalau lagi kumpul bermajelis sama Nabi SAW, iman mereka naik jemaah. Tapi kalau pulang, kumpul sama keluarga, pegang handphone, lihat istri, hitung duit, itu iman berkurang jemaah. Datang lagi ke majelis ilmu. Maka nasihat anak, antum perlu punya kajian rutin yang antum hadiri. Kalau bisa kajian kitab, ya, yang mungkin kajian tafsir, antum ikut, anak ikut kajian tafsir juz amma, bismillah, rutin antum hadir. Dan tidak harus di masjid yang besar, mungkin di masjid kampung itu bisa menjadi tempat antum untuk menuntut ilmu. Ingat, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, kata Nabi SAW, kafadli ala adnakum, seperti kemuliaanku dengan orang yang dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Maka antum terus belajar menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, InsyaAllah pertanyaan terakhir Ustaz, sesuai jadwal kita. Ustaz, bagaimana caranya membujuk suami agar menikah lagi? Bukan Ustaz. Bagaimana caranya membujuk suami agar dengan hartanya bisa pergi umroh atau haji bersama? Itu pertanyaannya Ustaz. Masya Allah, suaminya berarti nggak berangkat umroh dan haji? Belum kayaknya. Iya jamaah, harta ini diantara efek sampingnya itu membuat kita jadi congkak dan sombong, merasa nggak butuh sama Allah SWT. Allah mengatakan, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya nggak butuh sama Allah. Orang kalau miskin butuh sama Allah kan, tapi kalau orang punya uang, anak punya harta, cukup lah buat 2 tahun.
Ana sekarang punya uang, Ustaz, beli mobil sekarang ana bisa. Kadang-kala membuat dia sombong dan congkak. Maka hendaklah seorang hamba itu ingat bahwa harta itu milik Allah. Kalau tadi istrinya kepingin suaminya berangkat umroh dan haji, maka ajak suaminya ke kuburan sebelum berangkat umroh dan haji. Bang, abang kan nggak kepingin umroh sama haji, yuk kita ke kuburan yuk. Bismillah, datang ke kuburan. Nih bang, fulan mati belum umroh bang. Nih fulan mati belum haji. Nih bang, ini hartanya ditinggal semuanya bang. Abang mau kayak itu? Ya nggak, pakai bahasa yang baik lah sama suaminya. Cuma ingin mengingatkan dia supaya dia tahu bahwasanya harta itu akan ditinggalkan. Kemudian sampaikan kepada suaminya bahwasanya harta abang nggak bakal berkurang dengan berangkat haji. Bahkan di antara pembuka pintu rizki itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Kalian ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji. Kenapa? Dua amalan ini menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Jadi mungkin anti motivasi suami dengan mengingat akhirat, ziarah kubur, ya, datang ke orang-orang yang susah, kemudian ya didoakan suaminya, lalu sampaikan tentang keutamaan haji dan umrah. Karena memang kadangkala orang itu nggak yakin, zaman. Allah di dalam Al-Quranul Karim itu seringkali menyampaikan infak ini bersama dengan sholat infak atau zakat, terus disampaikan. Karena apa? Karena ada orang yang nggak yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan tadi yang dibacakan oleh Ustadz kita, in tuqridullaha qardun hasan. Udah nggak usah ngasih, utangi udah. Orang kalau ngasih kan hilang, tapi ketika Allah mengatakan utangi Allah. Kalau orang ngutangin, itu orang berpikir kalau orang ini orang baik, insya Allah dikembalikan. Bagaimana kalau kita tahu orang ini baik dan akan memberikan tambahan kepada kita tanpa syarat kita, bukan riba. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampaikan kepada suami tentang akhirat, tentang keimanan ini. Semoga dengan itu termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik. Karena tadi dikatakan terakhir, nggak lengkap rasanya jamaah kajian kita hari ini kalau tidak ada penutup dari Al-Ustadz Dr. Ali Misri hafizahullah ta'ala. Maka ana minta kepada beliau untuk menyampaikan